Setelah mengenal lebih dekat pelaku S, pelaku merayu korban diminta untuk membuka baju dan membuka segalanya. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, pelaku akan mengancam menyebarkan foto atau video yang sebelumnya pernah dikirim oleh korban ke pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Pemuda berinisial S yang berusia 21 tahun di Kecamatan Kalianmatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekarang ditetapkan sebagai tersangka predator seks yang telah menerkam 31 korban. Mirisnya, rata-rata korbannya masih usia di bawah umur. Setelah mengenal lebih dekat, tersangka merayu korban-korbannya untuk memenuhi permintaan pelaku, yaitu berupa foto dan video asusila yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Warga desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Ini digegerkan dengan penangkapan seorang pria yang merupakan predator seksual yang baru berusia 21 tahun. Tribunars, ada kurang lebih 31 anak yang sayangnya menjadi korban kebiadaban dari pelaku. Dikatakan dari berita yang baru beredar, nama lengkapnya adalah Syafiq bin Zainal Abidin yang berusia 21 tahun, seorang pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Tidak ada yang menyangka bahwa Syafiq melakukan perbuatan kejahatan seksual, bahwa dirinya sebelumnya dikenal cukup baik di lingkungan sekitar dan terbilang pemuda yang pendiam. Tetangganya tersebut bahkan mengatakan dirinya jarang keluar rumah, bahkan Syafiq selalu ikut serta dalam aktivitas di kampungnya. Tetangganya pun tidak menyangka bahwa Syafiq melakukan aksi bejat pornografi dan tindakan asusila kepada anak-anak di bawah umur. Syafiq bekerja kesehariannya sebagai merupakan karyawan konveksi pakaian dan seorang pemuda yang dikenal baik di kalangan masyarakat. Entah apalah yang memicu dirinya sampai tega melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada seorang anak-anak di bawah umur. Awal kasus ini terungkap dilakukan oleh salah satu orang tua korban yang waktu itu melihat bahwa telepon genggam anaknya mengalami kerusakan. Orang tua korban melakukan perbaikan ke salah satu konter handphone untuk memperbaiki handphone anaknya. Setelah selesai memperbaiki handphone tersebut, orang tua korban memeriksa handphone tersebut. Setelah diperiksa handphone anaknya, orang tua korban terkejut melihat bahwa ada sebuah video yang tidak senonoh terhadap anaknya. Video tersebut adalah merupakan tindakan asusila yang dilakukan seorang pria bernama Syafiq kepada anaknya. Setelah mendapatkan berupa foto dan video asusila, orang tua korban langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Setelah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dalam foto video yang beredar tertuju pelakunya adalah seorang pria bernama Syafiq yang tinggal di Jepara, Jawa Tengah. Setelah memeriksa berbagai bukti, polisi langsung mendatangi terduga rumah pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap anak korban. Waktu itu polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku. Polisi langsung mendalami kasus tersebut. Dan setelah didalami oleh tim pihak kepolisian, ternyata korbannya bukan hanya satu orang, melainkan ada 31 orang yang diduga menjadi tindakan seksual dilakukan oleh pelaku yang bernama Syafiq, yang sampai saat ini belum diketahui siapa korban tersebut. Dalam kasus ini ada sebanyak 31 anak yang menjadi korban kebiadaban pelaku yang beraksi sejak September 2024. Para korban berusia di bawah umur. Awalnya ditemukan data 21 korban wanita di bawah umur. Ditemukan tambah 10 korban dan berupa file yang telah dihapus dari handphone pelaku. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut. Dikatakan si pelaku melakukan aksinya itu dengan menggunakan media sosial, yaitu dari Telegram. Dari pesan daring tersebut, Syafiq mengajak kenalan oleh para korbannya. Setelah berkenalan melalui Telegram, Syafiq dalam menjalankan aksinya itu dari akun pesan daring tersebut
Dia tidak menggunakan foto orang lain, melainkan menggunakan foto dirinya sendiri. Setelah para korban sudah berkenalan dan sudah nyaman berkomunikasi dengan pelaku, Syafiq, pelaku merayu korban untuk mengirim foto dan video dengan aurat terbuka. Setelah foto dan video dikirim oleh korban, pelaku Syafiq mulai mengancam korban akan menyebarkan file itu jika permintaan pelaku tidak dipenuhi. Wah, bangsat banget ini memang, gila sih. Setelah meminta foto dan berupa video dengan aurat yang terbuka, pelaku Syafiq makin menjadi-jadi. Dia meminta korban untuk membuka seluruh pakaian. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, pelaku akan mengancam akan menyebarkan file tersebut. Setelah korban menuruti apa mau pelaku Syafiq mulai ingin mengajak korban untuk bertemu sambil ngopi bareng. Dari sinilah pelaku melakukan modusnya tersebut untuk melancarkan aksinya. Setelah bertemu pelaku, Syafiq mengajak korban untuk ke kosannya yang udah disewa oleh dirinya. Tapi dalam pertemuan ini pelaku lagi-lagi meminta kepada korban untuk memuaskan birahinya. Kalau tidak mau, pelaku akan memperkaos korban dengan cara yang sangat brutal. Dari 31 korban, baru 10 yang memuaskan birahi pelaku. Tak sampai di situ, pelaku Syafiq merekam kegiatan yang dilakukan apa saja dengan para korbannya. Setelah pelaku merekam, pelaku Syafiq akan memberi judul file itu dengan nama korban yang udah disetubui oleh dirinya. Korban tersebut yang udah disetubui oleh pelaku bermacam-macam daerah, bukan hanya di Jepara, melainkan dari Jawa Timur, Semarang hingga sampai Lampung. Dari korban-korban pelaku, salah satunya ada yang sempat ingin melakukan bunuh diri jika pelaku menyebarkan video atau foto tersebut. Dalam pengakuan pelaku, Syafiq mengaku pernah membawa 2 korban ke kos-kosannya pada Oktober dan Desember 2024. Dia menyewa kamar kos seharga 30.000 per jam. Usai dirinya mendapatkan informasi sewa kos dari unggahan media sosial. Setelah didalami oleh tim pihak kepolisian, ternyata korbannya dan dipaksa duduk di bangku kelas 2 SMA. Tak hanya di kos-kosan, Syafiq juga mengaku aksi bejatnya itu menyetubui para korban-korbannya di sebuah hotel di kawasan Pantai Teluk Awur, Kecamatan Taunan pada Desember 2024 dan pada Januari 2025. Di hotel itu, pelaku 2 kali menyewa kamar yang berbeda-beda dengan harga Rp80.000. Untuk 2 jam dengan 2 perempuan yang berbeda. Keduanya merupakan korban yang tak sama dengan yang pernah dibawa di kos-kosan di desa Langon. Terhadap 2 korban itu, dia juga melakukan pemaksaan, tindakan pemerkosaan. Dalam pengakuan pelaku, dia mengaku sudah menyetubui 5 korban anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Semuanya merupakan warga Kabupaten Jepara. Sedangkan korban yang tidak disetubui sebanyak 21 korban. Seluruhnya juga merupakan warga Jepara. Sementara korban luar Kabupaten Jepara, dia mengaku hanya 5 orang saja. Korban yang sudah disetubui tersangka lebih dari 10 orang, sedangkan total keseluruhannya korban sementara ini sebanyak 31 anak perempuan. Polisi telah menggeledah rumah pelaku, ditemukan barang bukti terkait tindakan pidana pornografi serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Barang bukti yang disita dari rumah pelaku mencakup beberapa kartu perdana, alat kontrasepsi, pakaian topi, dan sebuah telepon seluler. Dari perangkat itulah penyidikan menemukan konten video yang menjadi bukti kuat kebejatan tersangka. Itulah sedikit informasi yang aku rangkum menjadi alur cerita. Nah, pelakunya memang bejat banget. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sebarkan video ini ke teman atau saudara pacar kalian.